Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kita akan membahas lanjutan dari materi statistika deskriptif. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan data atau disebut sebagai central tendency. Data sering menunjukkan kecenderungan terpusat di sekitar suatu nilai. Nilai pusat ini kemudian dapat digunakan sebagai suatu ukuran ringkas yang menggambarkan karakteristik umum data tersebut. Nilai tersebut dalam statistik disebut sebagai ukuran pemusatan. Terdapat beberapa ukuran pemusatan yang sering digunakan dalam statistik. Ukuran-ukuran tersebut biasanya dijelaskan untuk data tak terkelompok maupun data berkelompok. Dalam rumusnya juga dibedakan antara data dengan ukuran yang menunjukkan karakteristik dari populasi dengan data yang menunjukkan karakteristik dari sampel. Ukuran pemusatan dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mean, median, dan modus. Mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah nilai khas yang mewakili sifat tengah atau posisi pusat dari suatu kumpulan nilai data. Secara ilustrasi, saya tampilkan pada garis bilangan sebagai berikut. Dari sebaran data tersebut, kita bisa tahu nilai min akan bergerak ke arah data yang paling besar. Nah, nilai biru itu adalah letak dari nilai min. Untuk data sebaran seperti ini, maka nilai min akan cenderung bergerak ke arah data yang cenderung sangat kecil. Nah, kita bisa menyimpulkan dari dua ilustrasi tadi bahwasanya min akan cenderung ke arah data yang sangat besar maupun data yang sangat kecil. Sedangkan untuk posisi sebaran data seperti ini, maka nilai min akan terletak pada pusat di mana data itu berkumpul. Rumus dari nilai min untuk data tunggal. Pada data tunggal dibedakan jadi dua, yaitu sampel dan populasi. Untuk rumus dari data tunggal pada pengambilan data sampel dirumuskan sebagai berikut. Untuk data populasi dirumuskan sebagai berikut. XI menggambarkan nilai dari data. N menggambarkan banyaknya data X. Untuk data berkelompok dibedakan jadi dua, yaitu sampel dan populasi, di mana K adalah jumlah interval kelas, FI adalah frekuensi atau jumlah pengamatan dalam sebuah interval kelas, XMI adalah nilai tengah dari interval kelas. Median menyatakan posisi tengah dari nilai data terjajar. Secara geometris, median merupakan garis vertikal yang membagi daerah di bawah poligon menjadi dua daerah yang luasnya sama besar. Ilustrasi digambarkan dari garis bilangan. Sebaran data terlihat sebagai berikut. Maka nilai median akan terletak pada data itu berkumpul. Dalam hal ini, titik dari median ini akan membagi area sebelah kiri dan kanan menjadi sama besar. Untuk sebaran data seperti ini, maka nilai median akan tetap terletak pada di mana banyaknya data berkumpul. Dia tidak peduli adanya nilai yang ekstrim. Untuk sebaran data seperti ini, maka nilai median akan sama dengan nilai rata-ratanya, yaitu terletak di pusat dari data itu berkumpul. Rumus dari median untuk data tunggal yaitu nilai pada posisi tengah dari suatu jajaran data. Untuk data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. LI adalah batas bawah kelas dari kelas median, N adalah banyaknya data, sigma FL adalah jumlah frekuensi seluruh kelas yang lebih rendah dari kelas median. Sedangkan F median yaitu frekuensi kelas median. Yang terakhir adalah C yaitu lebar interval kelas median. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbesar. Dalam suatu kumpulan nilai data, modus ini mungkin ada atau mungkin juga tidak ada. Dan kalaupun ada, modus ini tidak selalu unik. Artinya modus bisa lebih dari satu. Nah, dalam contoh seperti ini, kita tahu adalah modusnya terletak pada data yang memiliki frekuensi terbesar atau data yang sering muncul. Untuk sebaran data seperti ini, maka terdapat dua modus. Untuk data sebaran seperti ini, maka terdapat 3 modus.
Rumus dari modus untuk data tunggal yaitu nilai data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi yang paling besar. Untuk data berkelompok, nilai modus dirumuskan sebagai berikut, di mana LI adalah batas bawah kelas dari kelas modus, delta 1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, delta 2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, dan C adalah lebar interval kelas modus. Kuantil adalah nilai-nilai yang membagi suatu jajaran data menjadi bagian-bagian yang sama. Ilustrasi saya gambarkan melalui garis bilangan. Terdapat sebaran data sebagai berikut. Maka, kuantil yang membagi jajaran data menjadi 4 bagian disebut sebagai kuartil. Kemudian, kuantil yang membagi jajaran data menjadi 10 bagian disebut desil. Sedangkan kuantil yang membagi jajaran data menjadi 100 bagian disebut persentil. Untuk data berkelompok, rumus dari kuantil sebagai berikut, di mana L,I yaitu batas bawah nyata kelas dari kelas kuantil ke I. R adalah konstanta dengan nilai sebagai berikut, yaitu kuartil di mana R sama dengan 4, desil di mana R sama dengan 10, dan persentil R sama dengan 100. N adalah banyaknya data atau jumlah seluruh frekuensi. Sigma F L,I yaitu jumlah frekuensi seluruh kelas yang lebih rendah daripada kelas kuantil ke I. F kuantil I adalah frekuensi kelas kuantil ke I. C adalah lebar interval kelas kuantil. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.